2021 ini adalah bahwa puji Tuhan sampai hari ini, saat ini kita semuanya masih sehat walafiat. Amin. Kita semua masih bisa bernafas. Kita semua bahkan hari ini masih menyediakan waktu luang untuk kita Zoom bersama, kita PD bersama pada malam hari ini, dan kita mau mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Maka tanpa berpanjang lebar, saya akan masuk ke dalam sesi firman malam hari ini, dan saya akan share screen karena tema kita begitu luar biasa malam hari ini, yaitu sing penting mau. Siapa yang mau malam hari ini? Pertanyaannya adalah mau apa, ya kan? Mau makan boleh, mau minum boleh, mau tiduran juga boleh, mau ngemil juga boleh, mau apapun tidak ada yang melarang. Tapi satu hal pada malam hari ini, ketika kita dipanggil ke tempat ini, kita percaya bahwa Yesus ingin kita menjadi seperti apa yang Dia mau, bukan semata-mata apa yang saya mau, tetapi apa yang Yesus mau. Amin. Maka tolong dong jempol kalian, mau satu mau dua, diacungkan sebagai tanda bahwa kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Baik teman-teman yang terkasih, saya tidak perlu perkenalan panjang. Saya pribadi Leo, ya, istri saya Devi, teman-teman sudah kenal semua. Anak saya satu, Aldrid, dan hari-hari ini saya melayani di BPKKS dan di BPPG Kepemudaan Semarang Plus. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam topik kita yang paling utama malam hari ini, yang diambil dari Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saya tidak akan bacakan seluruh ayat dari perikop ini, tapi satu hal, satu rema yang ingin saya bagikan pada teman-teman semua adalah di kalimat yang ini, bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Nah, kita mau gali bersama-sama dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 ini, bahwa peristiwa ini itu terjadi setelah Yesus dan para murid berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota yang ada di seputar Danau Galilea. Mulai dari ada kota Kapernaum, ada Betsaida, ada Genesaret, ada Tirus, Sidon, dan lain-lain. Ini sebagai ilustrasi gambar saja bahwa itu terjadi ketika Yesus memberi makan pada 4.000 orang sesuai dengan cerita di Injil Markus ini. Yesus melakukan banyak mujizat di sana. Sebelum peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang ini, Yesus telah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, maka orang banyak itu mengikutinya berbondong-bondong dan berhari-hari, teman-teman. Dan kemudian apa yang terjadi? Sebelumnya pada siang hari ini kita berada di Danau Galilea. Silakan Anda boleh lihat pemandangan yang ada di sekitar kita sini. Kita 5 menit lagi kemudian kita kembali. Terima kasih banyak. Ya, ini adalah Danau Galilea dan kali ini kita naik di perahu Matius. Kita bayangkan sebagaimana Yesus bersama dengan 12 murid. Ia boleh berlayar bersama dengan para murid-muridnya melalui Danau Galilea, menyusuri sudut-sudut Danau Galilea. Iya, saya memberikan fitur sedikit tentang Danau Galilea. Saya bersyukur dan beruntung bersama dengan istri dan anak saya mengunjungi Holy Land, dan kemudian pada satu sesi kesempatan di sana kami menaiki perahu. Perahunya kebetulan dinamakan perahu Matius. Sebenarnya kami pengen naik perahu Simon, tapi dipakai oleh rombongan yang lain, jadi kami naiknya pakai perahu Matius. Nah, teman-teman bisa lihat di sini foto Danau Galilea. Jadi ini adalah foto Danau Galilea, ini begitu luas dan begitu indah sekali pemandangannya di sana. Ada bukit-bukit di sana, ya kan? Kemudian juga ada datarannya, ada daratannya di mana perahu itu nanti akan berlabuh, lalu kemudian Yesus dan para murid turun dari perahu itu di sekitar sini. Kemudian di sini ada bukit-bukitnya, kemudian di sini dikelilingi oleh danau yang begitu besar. Nah, yang lainnya adalah Danau Galilea ini sering juga disebut dengan Danau Tiberias. Mengapa? Karena pada sisi daratan yang lain, kalau tadi saya naiknya itu dari museumnya Galilea, Danau Galilea, pada satu sisi di seberang Danau Galileanya. Nah, ternyata pada sisi yang lain dari Danau Galilea ini
itu adalah tempat di mana Yesus itu menunjukkan dirinya kepada Simon Petrus. Kalau teman-teman bisa membangkitkan memori, lalu kemudian mengingat sejenak bahwa ketika setelah Yesus itu bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian Simon Petrus itu kembali menjadi nelayan. Simon Petrus kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan singkat cerita, ia kembali ke kehidupan lamanya. Teman-teman ingat cerita itu? Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya, dan sampailah kepada 3 kali pertanyaan Yesus kepada Simon. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini juga sebenarnya adalah di tepi Danau Galilea, dikenal dengan Danau Tiberias. Jadi Danau Galilea ini sebenarnya namanya banyak. Namanya Danau Tiberias, terus namanya juga Danau Genesaret, namanya juga Danau Magdala. Kenapa? Karena di sisi-sisi daratan Danau Galilea itu sebenarnya adalah kota Tiberias, kemudian kota Magdala, lalu kemudian juga ada kota Genesaret seperti yang tadi saya ceritakan di atas. Di samping itu, di sisi yang lainnya lagi, ternyata ada kota Kapernaum di sisi yang lain dari Danau Galilea ini. Kapernaum ini terkenal sebagai the town of Jesus. Artinya Yesus itu berkarya di sana. Yesus itu banyak juga melakukan pengajaran dan mujizatnya di sana. Nah, ini sekedar gambaran saja bagaimana kondisi Danau Galilea supaya teman-teman bisa membayangkan Yesus dengan para murid itu naik perahu menyusuri Danau Galilea. Kemudian ketika ia sampai di tepi, dia naik ke bukit sebagaimana yang diceritakan di dalam Injil. Gampangnya teman-teman bayangin Simpang 5. Simpang 5 di Kota Semarang, itu kan ada jalan yang menuju kepada Jalan Pandanaran. Nah, ini berarti anggap aja misalnya satu sisi Kapernaum. Ya kan? Kemudian ada jalan yang menuju ke Jalan Gajah Mada. Ini kita anggap sebagai satu sisi dari Tiberias. Lalu kemudian ada sisi lain yang lagi menuju ke Jalan Majapahit. Itu kita anggap sebagai Magdala, kota Magdala. Jadi sebenarnya kayak Simpang 5 itu kayak Danau Galilea ini lalu dikelilingi oleh kota-kota yang ada di sekitar itu. Maka ketika Yesus melakukan karya keselamatan, pewartaan, dan mujizatnya itu, dia sebenarnya berputar di sekitar itu. Kadang dia bisa berjalan berhari-hari dari darat ke daratnya, atau kemudian dia naik perahu untuk menyusuri Danau Galilea atau dikenal dengan Danau Tiberias, atau juga dikenal dengan Danau Jinasi, bayangan bisa seperti itu. Nah, lalu kemudian di kisah Injil ini Yesus bertanya kepada para murid, berapa roti yang engkau punya? Jawab para murid, 7. Nah, di saat itulah teman-teman yang terkasih, akhirnya kemudian Yesus ini mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan sisanya 7 bakul. Inilah salah satu mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah para murid dan di tengah-tengah orang banyak. Pada saat itu para murid berpikir, bagaimana mungkin kita memberi makan pada 4.000 orang ini? Dan di sini tidak ada tempat untuk kita membeli roti, tidak ada kios, tidak ada warung. Bagaimana kita bisa membagi-bagikan mereka makan? Tapi tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Seperti sabda Yesus di Injil tersebut, betul? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Maka kemudian Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan ternyata tidak kurang sama sekali. Bahkan lebih, sisanya sampai 7 bakul. Nah, dari sini mari kita coba dalami sedikit tentang Injil. Reaksi Yesus dan para muridnya dari Injil ini apa? Yang pertama, hati Yesus itu tergerak oleh belas kasih. Ini adalah sebuah kualitas hati yang luar biasa. Maka izinkan kalau boleh malam hari ini, saya mengundang teman-teman semua, kita belajar dari Yesus untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih. Apakah itu gampang? Tentu tidak mudah, teman-teman. Tetapi sesuai dengan tema kita, sing penting mau. Jadi yang penting mau dulu.
Mau enggak kita memiliki hati seperti Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan? Nah, kemudian di sisi lain, para murid itu bergumul karena logika mereka lebih dominan dibandingkan hati yang berempati untuk memberi makan pada 4.000 orang. Teman-teman yang terkasih, bukankah ini juga yang sering kita alami dan sering kita lakukan? Bahwa ketika kita mungkin sedang mengalami sebuah pergumulan, sedang mengalami sebuah persoalan hidup, sedang mengalami sebuah masalah, logika kita itu seringkali lebih dominan dibandingkan hati yang berempati, hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang mendengarkan isi hati Tuhan. Para murid memperhitungkan kondisi real yang ada, yaitu bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak hingga mereka bisa kenyang. Teman-teman yang terkasih, kalau saya pun berada pada posisi para murid, termasuk teman-teman yang ada di sini, sekitar tadi ada sekitar berapa orang, belasan orang ini, sebagaimana jumlah para murid. Kalau kita berada di situasi ini, mungkin kita juga akan bertanya hal yang sama, betul? Loh Yesus, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak ini hingga mereka bisa kenyang? Namun Yesus tidak hanya melihat masalahnya saja. Namun Yesus melangkah untuk juga mencari solusi. Kenapa? Karena hatinya yang tergerak itulah yang mendorong dia untuk melangkah, mencari solusi. Yang penting bukan besar kecilnya masalah, tetapi bagaimana kemudian kita mencari solusi terhadap masalah ini. Maka Yesus melangkah dan bertanya, berapa roti yang engkau punya? Disinilah menunjukkan bahwa Yesus melangkah di dalam iman dan melibatkan Allah Bapa. Yaitu ketika ia mengambil 7 roti itu, dia mengucap syukur dan mempersembahkannya kepada Bapa, lalu ia berdoa. Dan dari situlah kemudian mujizat itu boleh terjadi. Kasih karunia Allah Bapa itu boleh dicurahkan kepada Yesus. Jadi ini perbandingan. Bagaimana reaksi Yesus, respon Yesus di dalam kisah Yesus memberi makan 4.000 orang ini berbanding dengan reaksi dan respon para murid yang bergumul. Dan itu bisa saja kita pun melakukan atau mengalaminya demikian di dalam hari-hari kehidupan kita. Namun di poin yang keempat ini kita lihat bahwa Yesus tidak hanya melihat masalah saja, namun Yesus melangkah juga untuk mencari solusi. Maka malam hari ini yang paling utama. Saya mau mengajak rekan-rekan sing penting mau. Jangan hanya mau melihat masalahnya saja dan tenggelam dengan masalah itu. Tetapi ayo mau bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Yesus melangkah untuk mencari solusi. Amin. Nah, maka hikmat dan makna dari kisah ini apa? Yang pertama, Yesus itu benar-benar ilahi. Kita tahu bahwa memang Yesus adalah Allah Putra itu sendiri. Tetapi di sini kita melihat bagaimana keilahian Yesus. Bahwa dia adalah sang penyelamat yang penuh belas kasihan, terutama kepada mereka yang sedang menderita. Dia rindu semua orang percaya dan beriman kepadanya. Mungkin kita seperti para murid yang terlalu perhitungan dan terlalu banyak berpikir atau juga bagaimana Yesus yang benar-benar ilahi itu. Kadang kita merasa kebutuhan dan keinginan kita sepertinya tidak akan pernah cukup memuaskan kita. Justru saat kita mau dan rela berbagi serta memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, kita akan merasa cukup dan ada kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Teman-teman yang terkasih, kalau kita sampai pada titik ini, mengalami Yesus yang benar-benar ilahi, sekalipun sebagai manusia kita merasa bahwa kebutuhan dan keinginan kita sepertinya tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kita. Namun ada satu titik di mana akhirnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita akan mendengarkan apa yang Yesus mau. Kita akan mendengarkan apa yang Yesus minta kita lakukan. Dan justru pada saat kita mau dan rela berbagi serta memberikan apa yang kita punya kepada orang lain itu, sebenarnya kita akan merasa lebih dari cukup dan tidak bisa dinilai dengan uang. Teman-teman yang terkasih, untuk satu hal ini saya boleh bercerita sedikit singkat saja. Teman-teman ketahui, mungkin saya juga senang berinvestasi di properti.
Saya senang untuk kemudian membeli rumah, membeli tanah, saya berinvestasi. Dan ternyata memang jujur, sebagai seorang manusia, akhirnya kadang-kadang saya tidak pernah merasa cukup. Setelah mencoba investasi satu, saya ingin menginvestasi yang kedua. Setelah yang kedua, saya ingin berinvestasi yang ketiga. Dan seterusnya, tidak pernah merasa cukup. Dan dampaknya apa? Dampaknya teman-teman, saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan kebutuhan dan keinginan saya sendiri. Kenapa? Karena saya beli rumah itu kan dengan cicilan. Jadi dengan mengajukan KPR di bank, otomatis kemudian ada cicilan-cicilan per bulan yang harus saya penuhi sebagai kewajiban saya. Akhirnya apa? Semua alokasi dana dan penghasilan kami sekeluarga, itu kami alokasikan untuk membayar cicilan KPR ini. Dan ketika ada sekitar lingkungan kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan beberapa keluarga kami yang membutuhkan, karena akhirnya dananya menjadi mepet, karena sudah teralokasikan untuk bayar cicilan rumah, cicilan KPR, maka saya tidak bisa membantu mereka. Hanya sekedar untuk kemudian mengirimkan berapa ratus ribu, saya tidak bisa untuk membantu mereka. Maka disinilah saya bersyukur ketika kemudian saya mencoba merefleksikan firman Tuhan, dan saya mengalami Yesus yang benar-benar adalah ilahi itu. Pada saat itu saya dan istri saya akhirnya mengatakan cukup. Kita sampai pada satu kata yang disebut dengan kata cukup. Cukup sudah kita berinvestasi properti dulu. Kenapa? Karena dengan kita berinvestasi properti, dana kita ini menjadi mepet. Dan dengan dana kita menjadi mepet, kita tidak bisa bantu orang lain. Padahal hari-hari itu Yesus merindukan saya untuk bergerak. Hati saya ini harus tergerak oleh belas kasihan untuk membantu orang lain. Dan singkat cerita, akhirnya di hari itu saya mengatakan cukup, kita selesai. Tidak usah berinvestasi lagi. Dan akhirnya saya putuskan pada hari itu, sekitar 5 tahun yang lalu teman-teman, saya putuskan bersama istri saya. Akhirnya sebagian dana yang kami miliki, kami alokasikan untuk membantu keponakan-keponakan kami untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan sebulan sekali. Akhirnya saya memutuskan mengalokasikan dana untuk membantu biaya pendidikan. Nah, satu hal yang luar biasa. Ternyata apa yang terjadi? Nanti di slide saya akan beritahu apa yang Yesus lakukan kemudian dalam hidup saya dan istri saya. Ketika justru saya merasa cukup atas kebutuhan dan keinginan saya, lalu saya mengalokasikan untuk membantu bersama dengan lebih besar dan lebih banyak. Amin. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa para murid ini akhirnya memberikan 7 roti yang ada pada diri mereka. Hanya mempunyai kemampuan sedikit, tetapi terbuka untuk dipakai Tuhan. Kemampuan kita ini bisa berupa finansial, tenaga, bakat, senyum yang tulus, sapaan yang hangat, dan hati yang mau menghibur orang yang bersedih, mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita, dan sikap yang memancarkan kasih Yesus. Teman-teman yang terkasih, para murid pun pasti berpikir, ini hanya 7 roti, bagaimana mungkin memberi makan pada 4.000 orang? Tetapi ketika para murid ini kemudian menyadari walaupun mereka memiliki keterbatasan, tetapi apa yang mereka punya mereka berikan kepada Yesus, maka kemudian ternyata itu menjadi sebuah mujizat bagi orang lain. Maka malam hari ini saya pun mengundang sahabat-sahabat semua, kemampuanmu yang saat ini ada, tidak usah pikirkan yang nanti atau yang lalu, tetapi yang saat ini, yang malam hari ini, apa yang engkau punya. Kalau engkau punya berkat secara finansial, atau kalau engkau punya tenaga, engkau punya bakat, bahkan engkau bisa selalu senyum tulus kepada sesamamu. Engkau menyapa dengan hangat, dengan hati yang selalu mau menghibur orang yang bersedih, mendoakan. Kita mungkin tidak bisa melakukan banyak hal di masa pandemi ini, namun mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita dan sikap yang memancarkan kasih Yesus itu sungguh berarti dan merupakan mujizat. Hari-hari ini kita banyak sekali diminta untuk tolong dong mendoakan Romo A, tolong mendoakan Romo B, tolong mendoakan suster-suster di biara A, tolong mendoakan para frater, bruder, biarawan, biarawati di biara B, atau tolong mendoakan sahabat saya ini yang saat ini lagi di ICU, yang saat ini membutuhkan donor darah, yang saat ini sudah memakai ventilator.
teman-teman yang terkasih, justru di masa pandemi ini Yesus mengundang Anda dan saya untuk mau hatimu tergerak oleh belas kasihan, mendoakan mereka semua. Sekalipun engkau hanya punya 7 roti, tapi ketika engkau melakukan itu, maka Yesus akan melipat gandakan dan menjadi mujizat bagi sesama kita. Amin. Lalu berikutnya yang ketiga, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan sisanya 7 bakul. Kisah ini seolah bermakna seperti perayaan Ekaristi. Seperti dulu Yesus saat menggandakan roti untuk banyak orang. Dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus menggandakan dirinya sendiri. Sehingga setiap orang dapat menyambut tubuhnya dan bersatu dengannya. Jadi Yesus ini sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia tidak hanya melihat masalah, tetapi ia bergerak melangkah untuk mencari solusi. Dan solusi bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi kemudian dia melibatkan Allah Bapa. Dan akhirnya, sebagaimana yang terjadi, 7 roti itu bisa dipecah-pecah, bisa dilipat gandakan, sehingga setiap orang dapat mengalami berkat dan rahmat. Ini adalah makna dari kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Maka malam hari ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, Yesus mengundang teman-teman semua. Kesimpulan pastoral atau langkah-langkah konkretnya yang saya bagikan adalah dari kata bless. Lakukan 5 hal ini dari kata bless. B-L-E-S dan S. Apa saja itu? Yang pertama, baca firman. Teman-teman yang terkasih, mungkin ini terdengar sudah kuno, terdengar sudah klise. Iya, baca firman Tuhan kan kami sudah lakukan. Atau itu kan sudah sering orang lain ngomong dan sebagainya. Betul teman-teman yang terkasih. Namun satu hal yang ingin saya bagikan malam hari ini. Perhatikan baik-baik. Karena ini sangat penting bagi hidupmu dan hidupku. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar begitu banyak khotbah yang hebat, yang bagus, yang menarik tentang Yesus. Bahkan saat ini teman-teman bisa akses ke berbagai macam channel YouTube. Dan di situ begitu banyak khotbah dan cerita-cerita tentang Yesus, tentang kuasanya, tentang mujizatnya, tentang kasihnya, tentang kehebatannya. Kita sudah dengar itu semua. Tetapi saya mau katakan malam hari, yang paling penting bukan sekedar teman-teman mendengarkan semua cerita tentang Yesus itu. Tetapi apakah teman-teman mendengarkan yang Yesus perkatakan di dalam hatimu? Perhatikan kalimat ini teman-teman. Yang paling penting di dalam hidupmu, bukan sekedar engkau mendengarkan semua khotbah yang luar biasa dan yang hebat, dan cerita-cerita tentang Yesus kepadamu. Tetapi yang paling penting di dalam hidupmu adalah, sudahkah engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Yesus di dalam hatimu? Apa yang Yesus katakan secara pribadi ke dalam hatimu? Teman-teman yang terkasih, itulah yang akan mengubah hidup. Itulah yang akan berdampak luar biasa bagimu. Itulah yang akan menggerakkan hati dan hidup. Yaitu perkataan apa yang Yesus katakan secara pribadi di dalam hati. Dan perkataan Yesus itu tidak akan pernah berbeda dengan semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Maka ketika setiap hari engkau baca firman Tuhan, beri waktu sebentar, saat-saat teduh dan hening. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau mendengarkan suara. Aku mau mendengarkan pesan. Bahkan aku mau mendengarkan perintahmu. Aku mau mendengarkan instruksimu Tuhan dalam hidup. Dan aku mau melakukan apa yang engkau kehendaki. Sebagaimana para murid tadi. Ketika mereka bergumul dengan segala logikanya, mereka mengatakan tidak mungkin memberi makan pada 4.000 orang. Kami hanya punya 7 roti. Kita tidak bisa membeli apapun di sekitar sini. Tempat ini sunyi. Tetapi perhatikan, lalu para murid mendengarkan apa yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan adalah, kita harus memberi makan orang-orang ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan
untuk memberi makan kepada mereka semua. Maka apa yang ada padamu? Perhatikan. Para murid mendengarkan yang Yesus katakan secara pribadi kepada mereka. Apa yang Yesus katakan tadi? Bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan untuk memberi makan kepada 5.000 orang ini. Kepada 4.000 orang ini. Kepada orang banyak. Dan ketika para murid mendengarkan secara pribadi apa yang Yesus katakan dalam hati mereka, itulah yang akhirnya menggerakkan para murid untuk kemudian melangkah dalam percaya. Aku punya 7 roti, kami punya 7 roti. Maka malam hari ini, saya undang teman-teman yang sekalian, buka hatimu, datang pada Tuhan, rindukan. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang mau engkau katakan secara pribadi kepada apa yang mau engkau firmankan secara pribadi kepada bahkan apa yang menjadi perintahmu secara pribadi kepada aku mau mendengarkan Tuhan dan aku mau melakukannya. Amin. Kalau teman-teman lakukan ini sungguh luar biasa. Ini adalah B dari bless tadi. Yang pertama, baca firman. Yang kedua, mari lekat di dalam hatinya dengan doa. Ini juga mungkin sudah biasa. Ayo rajin berdoa. Wah, saya berdoa 1 jam sehari. Karena komitmen komunitas kami adalah ini. Saya mau berdoa. Saya sudah rajin setiap hari doa rosario. Doa keraiman ilahi. Bahkan saya setiap hari praise and worship. Saya Lectio Divina dan sebagainya. Sekali lagi. Yang paling penting dalam hidupmu, dalam hatimu adalah apa yang Yesus perkatakan kepadamu secara pribadi. Dan itu luar biasa, teman-teman. Itu akan mengubah hatimu, itu akan berdampak luar biasa dan menggerakkan hatimu untuk engkau lakukan. Dan percayalah, ketika engkau melakukan perintah Tuhan, yang Yesus perkatakan dalam hatimu, yang tidak pernah berbeda dengan semua yang tertulis di dalam kitab suci, di dalam Injil, dalam firman Tuhan ini, maka engkau akan mengalami buah-buah yang berlimpah di dalam hidup. Amin. Sebagai salah satu contoh pribadi yang berdoa dan mendengarkan isi hati Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang sederhana ini sebagaimana apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan nonton film ini sebentar ya. Perhatikan bahwa ketika dia berjalan, ada talang air yang kemudian menyemprot dirinya, air itu. Tapi yang dia lakukan bukan dia ngomel dan mengeluh. Yang kedua, ketika ia menjumpai seorang ibu, dia menolong. Ketika ia makan, ada seekor anjing yang datang. Dan ketika ia menyusuri jalan, ada pengemis, seorang ibu dan uangnya tidak seberapa. Dan ketika ia pulang dari tugas kantor, เขาจะได้อะไร ia membagikan ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน tanggal. Yang terjadi kemudian seperti ini, setiap hari. Ternyata audionya belum tak setting. Dengan uang terbatas yang dia miliki, dia tetap berbakti. iPad ini Izai. Tidak masuk akal. Sabar. Lah kan mau tahu takut. Tetapi hati bergerak oleh เขาจะไม่ได้อะไรเลย dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak Mari bertambah Tuhan. kaya. Dia juga tidak Mari masuk Opti. TV dan menjadi proyek terkenal. Dia ไม่มีใครรู้จัก populer. Namun lihat apa yang dia dapat. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Ada sukacita.
Amin. Yang ketiga, langkahnya apa? Langkah konkretnya, ekaristi dan adorasi. Teman-teman selalu di setiap pewartaan saya hari-hari ini, minggu-minggu ini, saya selalu bagikan tentang ekaristi dan adorasi. Kenapa? Karena kebetulan topik Injil kita malam hari ini juga tentang Yesus yang membagikan roti, menggandakan roti, dan akhirnya mujizat 4.000 orang makan roti itu dengan sisa 7 bakul terjadi. Maka dengan ekaristi kita akan mengalami kasih setianya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Maka mari, walaupun masa-masa pandemi, ekaristi online ini jangan pernah engkau tinggalkan. Minimal seminggu sekali, selalu harus engkau hadiri. Engkau alami kasih Yesus di sana. Syukur-syukur kalau bisa setiap hari. Selain engkau terima tubuh dan darahnya dalam komuni batin, engkau juga akan mendengarkan firman-firman dari para romo kita yang terkasih, yang akan menggerakkan kita. Dan engkau akan mendengarkan perkataan Yesus pribadi di dalam hatimu. Amin. Karena Yesus adalah harta yang terbaik. Dia rindu kita semua bersatu dengannya dan alami kasihnya. Sehingga hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Dia adalah roti dari surga. Dengan menerima dia, kita tak akan merasa lapar dan haus lagi. Seperti roti memperkuat dan memelihara hidup kita, Yesus akan memelihara kehidupan sejatimu sebagai orang yang sungguh beriman. Mengenal dan menerima Yesus sebagai roti pemberi hidup merupakan ungkapan iman dan jawaban kasih kita kepada kasih Allah yang terwujud dalam kematiannya di salib dan kemuliaannya di surga. Amin. Dan yang keempat adalah S. Jadi kata bless kan tadi. B, L, baca firman, lekat dengan hatinya dalam doa. Kemudian E, ekaristi dan adorasi. Lalu yang keempat adalah S. Serahkan dan share, bagikan. Ini yang terjadi teman-teman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita lihat satu film sederhana. Di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, itu banyak orang yang menyia-nyiakan makanan. Karena mungkin ya memang mereka sudah kenyang, porsinya terlalu besar, tapi akhirnya makanan itu diberikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada seorang laki-laki, maka yang penting adalah setia dan taat pada kehendaknya. Seperti Yesus yang setia dan taat melakukan kehendak Bapaknya dengan mati di kayu salib, maka kita pun seharusnya demikian. Kesetiaan dan ketaatan adalah bukti dari iman. Jadikan Yesus sebagai sahabatmu. Amin. Di dalam KGK 143 tertulis di sana, melalui iman manusia menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Dengan segenap pribadinya manusia menyetujui Allah yang mewahyukan diri. Kitab suci menamakan jawaban manusia atas undangan Tuhan yang mewahyukan diri itu sebagai ketaatan iman. Maka saya lanjutkan tadi kesaksian sederhana saya. Justru ketika saya menghentikan untuk saya melanjutkan investasi properti saya, dan saya mengalokasikan sebagian dana untuk membantu sekolah anak-anak yang membutuhkan, para beberapa keponakan saya mulai dari SD, SMP, SMA. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Dalam waktu 5 tahun, sejak 5 tahun yang lalu, berkat itu justru mengalir dengan luar biasa. Dan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, saya justru tetap menambah investasi properti saya menjadi 2-3 unit properti dalam 5 tahun ini. Dan hari-hari ini, saya semakin diberkati oleh Tuhan. Bukan semata-mata karena usaha dan kekuatan saya atau kepandaian saya, tetapi karena ini firman Tuhan. Apa yang Yesus perkatakan di dalam hatimu dan engkau lakukan itu, maka Yesus bisa melakukan mujizat itu bagi orang lain
dan Ia tidak akan pernah melupakan. Ia juga akan melipat gandakan hidupmu. Bukan hanya sekedar masalah materi, tetapi masalah yang paling utama adalah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Jadikan Yesus sebagai sahabatmu, setia dan taat pada kehendak. Kenapa? Karena Yesus akhirnya memandang mereka semua dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada WL kita. Monggo, Bro Dani. Oke, terima kasih saudara kita Fendi yang telah membagikan firman pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita mau kembali tenangkan hati kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh Kau bagikan pada kami malam hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman yang Kau berikan pada kami saat ini, kami boleh belajar untuk mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan, dan biarlah kami boleh merasakan kasih-Mu yang boleh ada hadir menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami tidak selalu terbawa oleh keinginan-keinginan pribadi kami, tapi kami boleh lebih peka lagi pada hidup kami, pada sekitar kami Tuhan, dan kami mau berjalan seturut kehendak-Mu, seturut rencana-Mu saja Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini belum bisa bergabung, kiranya Engkau sendiri yang menyertai mereka Tuhan, agar mereka boleh bergabung pada persekutuan doa yang akan datang untuk dapat bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk teman kami Fani yang sedang sakit. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang sertai Fani, agar Kau berikan kesembuhan buat Fani, Kau berikan kekuatan buat Fani, kekuatan fisiknya supaya dapat pulih kembali seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali. Juga berkati sertai keluarganya Tuhan, berikan perlindungan untuk keluarganya. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa pada malam hari ini. Kami akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri pada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Allah, terimalah salam kami Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada pengumuman dari teman-teman yang lain? Enggak ada sih, paling minggu depan ketemu lagi tanggal 5 di Zoom, tanggal 12 kita libur dulu ya. Gitu. Oke. Ini ada tamu istimewa dari Purwokerto loh, Bro. Nah, oh, yang senyum ini ya, siapa? Clementine. Sia-sia. Oke, semoga mungkin besok bisa ikut lagi bergabung. Ya. Ya, oke, minggu depan bergabung lagi Clementine. Ya. Kalau yang Galaxy A2 Core itu juga dari Purwokerto kok, Fendi? Yang Galaxy A2 ini namanya siapa ya? Mungkin namanya bisa perkenalkan. Siapa? Abi. Adi ya, dari mana? Dari Purwokerto.
Oh, Purwokerto juga. Oke. Wah, ini teman-temannya ini. Bergabung. Ya, selamat bergabung Adi. Kita minggu depan akan ada persekutuan doa lagi. Silakan kalau mau bergabung. Kemudian ini yang lain solid ya. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman untuk bersamaan kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di acara persekutuan doa yang akan datang. Oke, shalom. Terima kasih. Terima kasih. Yesus memberkati. Terima kasih untuk Saudara Fendi atas firman-Nya. Thank you. God Terima kasih, Pak bless. Fendi. Thank you God bless semuanya. you all. Di Purwokerto, salam semuanya ya.